Halo, yuk kita ngobrolin sesuatu yang penting banget tapi sayangnya seringkali dianggap tabu atau malah membingungkan. Kesehatan reproduksi wanita. Ini tuh bagian inti dari kesehatan kita secara keseluruhan loh. Pernah nggak sih kamu ngerasa sakit terus mikir, ah ini wajar kali ya jadi cewek? Entah itu kram yang luar biasa atau rasa nggak nyaman lainnya, banyak banget dari kita yang dari dulu diajarin buat ya udah terima aja. Katanya sih itu bagian dari kodrat. Tapi gimana kalau ternyata itu nggak normal? Nah, disinilah pentingnya kita punya bekal pengetahuan. Tujuannya simple, supaya kita lebih sadar, lebih kenal sama tubuh kita sendiri, dan yang paling penting, tahu kapan harus cari pertolongan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sistem reproduksi perempuan itu luar biasa kompleks sekaligus kuat. Memahami cara kerjanya itu adalah langkah pertama dan paling mendasar buat menjaganya tetap sehat. Secara umum, masalah kesehatan reproduksi itu bisa kita kelompokkan jadi 3 penyebab utama. Adanya infeksi, hormon yang nggak seimbang, dan juga faktor gaya hidup. Nah, sekarang kita bakal bedah beberapa kondisi spesifik dari tiap-tiap kategori ini. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kondisi-kondisi di mana ada pertumbuhan jaringan atau sel yang nggak semestinya. Pertama ada endometriosis. Coba bayangin deh, ada jaringan yang seharusnya ada di dalam rahim, dia malah nyasar dan tumbuh di tempat lain. Akibatnya, ini bisa memicu peradangan dan rasa sakit yang luar biasa. Sayangnya, ini sering banget disepelekan, makanya banyak perempuan butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya dapat diagnosis yang tepat. Jadi, coba deh perhatikan baik-baik. Kalau kamu ngerasa nyeri head yang parah banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain, atau sakit waktu berhubungan, ini bisa jadi pertanda. Jangan pernah abaikan sinyal dari tubuhmu ya. Selanjutnya, fibroid rahim. Dengar kata tumor mungkin langsung bikin deg-degan ya, tapi penting banget buat tahu kalau ini jinak alias bukan kanker. Walaupun begitu, tergantung ukuran dan letaknya, fibroid ini tetap bisa bikin masalah yang cukup signifikan. Gejalanya bisa macam-macam, mulai dari haid yang super deras sampai perut yang rasanya begah terus. Tapi yang paling menarik atau mungkin serem ya, banyak perempuan justru nggak ngerasain gejala apa-apa sama sekali. Ini nih yang bikin check up rutin itu jadi super penting. Oke, sekarang kita geser ke topik yang lebih serius, yaitu kanker ginekologi. Ini bukan cuma satu penyakit ya, tapi sekelompok kanker yang bisa menyerang berbagai bagian dari sistem reproduksi kita. Ada beberapa jenisnya, masing-masing punya faktor risiko dan gejala yang beda-beda, tapi pesan utamanya sama buat semuanya. Deteksi dini itu segalanya. Itu kunci buat hasil pengobatan yang jauh-jauh lebih baik. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita bakal fokus ke kondisi-kondisi yang sumbernya dari hormon yang nggak seimbang atau ada masalah fungsi organ. Ini semua tentang keseimbangan di dalam tubuh kita. Salah satu yang paling sering kita dengar itu Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Gampangnya, PCOS itu intinya soal hormon yang nggak seimbang. Ovariumnya memproduksi hormon androgen yang sering disebut hormon pria secara berlebihan, dan ini bikin proses pelepasan sel telur atau ovulasi jadi terganggu. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya kan? Di satu sisi ada siklus yang normal dan sehat, di mana sel telur dilepaskan secara teratur. Tapi kalau ada PCOS, proses itu jadi kacau, yang akhirnya bikin menstruasi jadi nggak teratur dan bahkan bisa menyebabkan kesulitan untuk hamil. Berikutnya ada Primary Ovarian Insufficiency atau POI. Ini sering banget disalahartikan sebagai menopause dini, padahal beda loh. Kalau POI, ovariumnya berhenti berfungsi secara normal jauh sebelum waktunya, yang pastinya berdampak besar ke hormon dan kesuburan. Sekarang kita ngomongin soal masalah struktur. Prolaps uteri itu pada dasarnya terjadi waktu sistem penyangga rahim kita, yaitu otot dasar panggul, mulai melemah. Akibatnya, rahim bisa turun atau melorot dari posisi seharusnya. Terakhir di bagian ini, ada sistitis interstisial. Ini kondisi yang lumayan tricky karena gejalanya kayak sering pengen buang air kecil dan nyeri panggul, mirip banget sama infeksi saluran kemih biasa. Bedanya, di IC ini nggak ada infeksi sama sekali. Penyebabnya adalah peradangan kronis di dinding kandung kemih itu sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir pembahasan kita, ancaman dari infeksi. Kalau nggak ditangani dengan benar, infeksi bisa menyebabkan masalah jangka panjang yang serius. Jadi, awareness di sini adalah kuncinya.
Coba kita lihat alurnya ya. Semua itu bisa berawal dari infeksi menular seksual atau IMS yang nggak ditangani. Nah, infeksi ini nggak diam aja di satu tempat. Dia bisa naik dan menyebar ke organ reproduksi bagian atas. Kalau sudah begini bisa menyebabkan kondisi serius yang namanya penyakit radang panggul atau PD yang bisa merusak organ-organ penting ini. Ini dia beberapa IMS utama yang wajib kita waspadai. Gonore dan klamidia itu penyebab utama PID. Terus ada HPV yang umum banget dan punya kaitan erat sama kanker serviks. Dan tentu saja HIV yang dengan melemahkan sistem imun bikin tubuh kita jadi lebih gampang kena berbagai macam infeksi. Oke, setelah kita bahas semua kondisi tadi, mungkin gampang ya buat jadi cemas. Tapi tujuan kita ngobrolin ini bukan buat nakut-nakutin, tapi sebaliknya buat memperdayakan. Karena pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi, intinya apa? Coba deh perhatikan gejala-gejala kunci ini. Kalau kamu ngalamin salah satunya, dan gak hilang-hilang, jangan pernah dianggap sepele. Itu adalah cara tubuhmu ngomong kalau ada sesuatu yang butuh perhatian. Pada akhirnya, pesan utamanya cuma satu. Mengenali tubuhmu dan semua perubahannya, itu bukan tanda kamu lemah. Justru itu adalah bentuk pembelaan diri yang paling kuat. Berani bicara dan cari bantuan dokter, itu adalah langkah paling proaktif yang bisa kamu ambil untuk kesehatanmu. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Entah itu akhirnya menjadwalkan check-up yang udah lama ditunda, cari tahu lebih dalam tentang riwayat kesehatan keluargamu, atau sesederhana meluangkan waktu buat benar-benar dengerin apa kata tubuhmu. Apa satu hal yang akan kamu lakukan? Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.